Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Haja Fatiatur Rahmah, MAG, sebagai dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tias Dwi Anggraini dari kelas A6 dengan NIM 25110101010 Di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang Rasam Utsmani. Di sini, izinkan saya untuk menjelaskan yang pertama ialah pengertian Rasam Utsmani, kedua, sejarah kepenulisan Rasam Utsmani, yang ketiga, hukum penulisan Rasam Utsmani, yang keempat, kaidah Al-Quran Rasam Utsmani, dan yang terakhir ialah faedah-faedah Rasam Utsmani. Yang pertama ialah definisi Rasam Utsmani. Secara bahasa, dapat dimaknai sebagai bekas penulisan Al-Quran yang pernah dibukukan pola penulisannya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Secara terminologi atau istilah, terdapat beberapa pendapat. Salah satunya ialah menurut Imam Manan Al-Qotton, Rasam Utsmani merupakan pola penulisan Al-Quran yang lebih menitikberatkan pada metode tertentu yang dipergunakan pada waktu kodifikasi mushaf Al-Quran di zaman masa Utsman bin Affan kepada yang dipercayakan kepada sahabat Zaid bin Sabit dan 3 orang Quraisy lainnya. Yang kedua ialah sejarah penulisan Rasam Utsmani. Pada masa Nabi, sahabat menulis Al-Quran pada tulang, pelepah kurma, dan pada batu. Karena belum adanya kertas, sehingga belum bisa dibukukan menjadi satu kesatuan mushaf. Sedangkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 655 Masehi, penyalinan suhuf-suhuf menjadi mushaf. Saat itu dunia Islam telah meluas sampai ke berbagai wilayah di setiap daerah telah tersebar dan populer bacaan Al-Quran dari para sahabat yang telah mengajar kepada mereka dari beberapa riwayat bahkan latar belakang pengumpulan Al-Quran. Pada masa Utsman sangat berbeda dengan pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dominasi perbedaan bacaan qiraah Al-Quran pada masa Utsman lebih menjadi sebab utama yang akhirnya melahirkan apa yang dikenal saat ini, yaitu Rasam Utsmani lil Mushaf. Yang ketiga ialah hukum penulisan Al-Quran dengan Rasam Utsmani. Terjadi pergulatan pemikiran para ilmuwan, tokoh berpengaruh, dan pemerhati Al-Quran terkait hukum penulisan Al-Quran dengan Rasam Utsmani. Sebagian ada yang sekedar melarang, mengharamkan, menganjurkan, membebaskan dengan syarat, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, pendapat-pendapat ini terakumulasi dan mengerucut dalam 2 terminologi besar yang masyhur, yaitu pendapat yang menyatakan Rasam Utsmani adalah taufiqi dan ijtihad. Berikut ini 3 pendapat besar yang masyhur dan berkembang sampai sekarang. Yang pertama ialah pendapat menyatakan tulisan Al-Quran harus sesuai dengan khat mushaf Utsmani adalah wajib karena Rasam Utsmani taufiqi meskipun hal tersebut menyalahi kaidah nahwu dan shorof dan mudah mengakibatkan salah bacaan bila tidak diberi harokat, apalagi bagi orang awam. Yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa tulisan Al-Quran tidak harus sesuai dengan khat Rasam Utsmani sebab hal itu tidaklah taufiqi, akan tetapi hanya redaksi terminologi atau sekedar istilah pada penulisan yang direstui oleh Khalifah Utsman. Dengan demikian, menuliskan Al-Quran bebas dengan mengikuti kaidah Arabiah secara umum tanpa harus terikat dengan Rasam Utsmani, terutama bagi yang belum begitu mengenalnya. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah bacaan umum harus ditulis menurut kaidah Arabiyah dan Syariah. Akan tetapi, harus senantiasa ada mushaf Al-Quran yang ditulis dengan khat Rasam Utsmani sebagai orang penting yang harus dipelihara, dijaga, dan dilestarikan. Yang keempat ialah kaidah Al-Quran Rasam Utsmani. Kaidah Rasam Utsmani terbagi menjadi 6 istilah, yaitu 1. Kaidah Hafz al-Huruf. Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa terdapat 4 huruf yang secara umum dibuang, yaitu alif,
ya, waw, dan lam. Pembuangan huruf ini tentu memiliki alasan tertentu, seperti 1. Alif dibuang jika berada setelah ya nida dan dalam dhamir mutakalim ma'al ghair, juga pada jamak mudzakkar salim yang berulang paling sedikit 2 kali, dan sesudah alif tidak terdapat tasydid atau hamzah, seperti ya ayuhan nas. Dalam rasam imla'i, ya ayuhan nasu itu terdapat alif setelah ha domir dan setelah ha dan alif domir. Sedangkan dalam rasam usmani, ya ayuhan nasu langsung masuk kepada alif. Seperti keterangan, alif yang dibuang adalah alif setelah ya nida. Yang kedua ialah membuang huruf waw yang berbentuk mufrad, ya seperti contoh yauma yad'u. Yauma yad'u dalam rasam imla'i, yauma yad'u ain bersambung dengan huruf waw. Sedangkan dalam rasam usmani, waw harus dibuang sebab berbentuk mufrad. Yang ketiga ialah membuang huruf ya pada akhir kalimat fi'il apabila bertemu dengan al. Dalam rasam imla'i seperti contoh wasaufa yu'tillah. Sedangkan dalam rasam usmani, ya dalam kata yu'ti dibuang. Yang nomor 4 ialah membuang salah satu dari huruf lam. Dalam rasam imla'i seperti contoh al-lail. Sedangkan dalam rasam usmani salah satu huruf lam harus dibuang. Yang kedua ialah ziyadah al-huruf, ialah memberi tambahan huruf dalam satu kata, seperti penambahan alif setelah waw di akhir isim jamak, namun tidak mempengaruhi bacaan baik ketika wasal maupun waqaf. Ziyadah seperti itu dinamakan dengan ziyadah dengan huruf hakiki. Selain itu, ada ziyadah ghairu hakiki, yaitu apabila tambahan huruf mempengaruhi pada bacaan ketika waqaf. Ketika waqaf, seluruh imam qiraat membacanya dengan isbat al-alif. Huruf yang ditambahkan dalam kaidah-kaidah ini yaitu alif, waw, dan ya. Seperti contoh mulaqu rabbihim. Sedangkan dalam rasam imla'i, mulaqu rabbihim ku bersambung dengan waw tanpa adanya huruf alif. Dalam rasam usmani, penambahan alif setelah huruf waw. Yang ketiga ialah hamzah. Ada 4 pola penulisan hamzah dalam proses usmani. 1. Terkadang ditulis menggunakan alif, seperti contoh ula. 2. Terkadang ditulis menggunakan huruf waw, seperti contoh yu'minuna. 3. Terkadang ditulis dalam huruf ya, seperti malaikah. Yang keempat ialah terkadang ditulis tanpa bentuk atau hafsirah, seperti contoh bainal mar'i. Yang keempat adalah al-badal, yaitu pergantian huruf. Kaidah al-badal berkaitan dengan beberapa ketentuan. Ada kalanya mengganti alif dengan waw, huruf waw kepada alif, alif layyinah dituliskan ya, sehingga alif diganti dengan ya. Nun taukid khafifah boleh diganti dengan nun, boleh juga dengan alif, dan huruf ha sebagai ganti tak ta'nis, seperti contoh as-sholata. Dalam rasam imla'i, as-sholata menggunakan lam as-sholata menggunakan lam alif. Sedangkan dalam rasam usmani, penulisan alif diganti dengan waw. Yang kelima adalah al-fasl wa al-wasl. Kaidah ini sebenarnya berasal dari 2 kaidah, yaitu al-fasl dan kaidah al-wasl. Seperti contoh dalam rasam imla'i memiliki contoh anla, sedangkan dalam rasam usmani kata anla menyambungkan kata an dan la menjadi Allah. Yang kedua ialah hinama. Dalam rasam imla'i, hina dan huruf hina dan huruf ma itu berpisah, sedangkan dalam rasam usmani kata hina dan ma ditulis sambung. Yang terakhir adalah kalimat-kalimat yang dibaca dengan lebih dari 1 bacaan qiraah, yang kemudian ditulis salah satunya selama tidak tergolong dalam qiraat syazah. Seperti contoh dalam salah satu mazhab yukhadi'una dan yukadzibuna. Sedangkan dalam mazhab lain dibaca yukhadi'una dan yukadzibuna.
Yang kelima ialah urgensi Rasul Utsmani. Urgensi Rasul Utsmani terletak pada perannya dalam menjaga otentisitas Al-Quran, menyatukan umat Islam, melestarikan qiraat atau ragam bacaan, dan berfungsi sebagai penanda sejarah keagamaan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam bicara saya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.